Selamat datang di Layar Entertainment, dan mungkin ini gue cepetin aja karena baterai gue juga udah lowbat ini. Udah mau habis baterai gue, dan gue akan membahas tentang komik yang mungkin udah banyak yang tahu karena kabar dari pengerjaan filmnya yang akan disutradarai oleh salah satu sutradara yang ternama juga yang mau bikin si buta dari Gua Hantu juga, yaitu Timo Cahyanto. Tepatnya komik Jitu yang gue baru baca satu volume memang, tapi gue mau bahas karena baru baca satu volume aja udah buat gue pengen baca volume yang kedua. Jadi seperti apa komik ini? Mari langsung kita bedah. Komik yang cukup menarik karena gue rasa ini baru pertama kalinya gue baca di Indonesia ada komik gore yang kayak gini, yang emang kayak melihatkan sisi gelap aja dari Indonesia, yang mungkin kali aja ini benar yang mereka perlihatkan ini. Menceritakan seorang Rudra ya namanya, pokoknya seseorang yang dengan nama Rudra, yang awalnya ini gila bagus banget leading dari pembangunan cerita dari komik ini, dimana di awal kita diperlihatkan langsung dengan banyak dialog untuk mungkin menceritakan background dari si Rudra ini. Walaupun mungkin ini background hanya akan sampai di satu volume aja, tapi backgroundnya juga cukup bagus, dan kayaknya gambarnya emang gak terlalu bagus tapi ya cukup untuk ciri khas mereka lah. Dan emang awalnya kayak komik biasa aja dengan mungkin genre romance dan drama karena cuma diperlihatkan kisah cinta si Rudra, tapi akhirnya di pertengahan sampai akhir gila keren banget, dan kayaknya ini worth it banget untuk dibeli. Gue belinya bukan komik yang fisik karena lebih murah juga di Google Playbook, bisa dibaca kayak ebook gitu. Jadi komiknya juga nggak mahal-mahal amat, berapa sih gue lupa juga. Tapi pokoknya kalian cek aja, mungkin bisa gue tampilkan contoh gratisnya di video kali ini untuk menggambarkan bagaimana kualitas visual dan bagaimana dialog yang diperlihatkan di sini. Dialognya nggak terlalu formal kayak dialog dengan bahasa sehari-hari saja, yang buat komik ini juga lebih santai untuk dibaca dan lebih mudah dimengerti, nggak terlalu serius juga. Tapi itu sesi gore-nya sih yang emang kayaknya untuk kalian yang suka dengan hal-hal yang gore, misalnya suka dengan film yang gore ataupun suka dengan manga yang gore kayak Tokyo Ghoul, bisa suka dengan komik ini. Walaupun memang gak ada monster-monsteran ya, tapi gila speechless bro tentang Jitu ini. Udah kayak gimana gitu loh gue ngebayangin komik ini diangkat jadi live action kan sama si Timo Cahyanto, yang emang orangnya dari Rumah Darah sampai di The Night Comes For Us itu dikenal dengan sutradara yang expert banget dalam hal gore. Dan ini bukan secara visual aja, tapi dari ceritanya saja sudah diperlihatkan gore gitu loh. Apalagi dari ini diperlihatkan si Rudra, dan bahkan desain karakternya ini terbilang unik karena gore juga gitu loh. Kadang-kadang mungkin gak masuk di akal, tapi juga kadang-kadang realistis. Emang dia cacat gitu, mungkin habis kecelakaan atau bagaimana, tapi secara keseluruhan overall ceritanya bagus banget, dimana langsung dibuka di pertengahan sampai di akhir langsung kita dicukokin dengan bagaimana kompleksnya cerita yang dihadapi sama si karakter Rudra ini, yang gue rasa bagus banget sih ceritanya. Dan ya itu bagus banget, apalagi dengan adegan-adegan sadisnya, ada mata yang bolong, ada tangan yang dipotong, pokoknya banyak banget adegan sadis. Dan bahkan di sini karakternya salah satunya ada yang masokis, ada satunya yang penampilannya emang jelek kayak monster, tapi dia punya hati yang cukup logis dan realistis, dan agak cukup punya hati yang nurani lah. Dan worth it juga ngebeli komik ini karena udah langsung dikasih 160 halaman, bayangkan, di satu volume yang mungkin jarang kita dapatkan di komik Indonesia. Karena setahu gue bahkan Bumi Langit kayak gitu komiknya nggak sampai 100 deh, nggak menyentuh 100. Dan ini kalau misalkan satu komiknya yang biasa mungkin cuma 50 halaman, ini udah ada 3 kali lipatnya, 160 halaman. Jadi bagus banget untuk komik ini. Dan apalagi ya yang mau gue bahas, ada juga karakter yang kayak mesum gitu, mesum tapi sadis ya, wanita yang kelihatannya dia mesum tapi dia sadis. Dan ini ternyata wow, bagaimana di reveal apa itu Jitu di akhir dari komik volume pertama ini, gila bikin speechless dan bikin keren bro. Plotnya ini sungguh insane dan langka banget sih ada komik yang kayak gini yang ngebahas sisi gelap dari Indonesia, dan bahkan dari di komik ini. Dan bahkan kita kayak gue kayak ngelihat
komik-komik gore Jepang sih. Emang itu kayak Tokyo Ghoul gitu dengan, tapi kayaknya ada deh film yang ini familiar juga, Night Comes For Us gak sih? Dan juga Headshot, tentang sindikat-sindikat mafia dan juga kriminal kayak gini. Tapi wow, bahkan itu komik ini ditutup dengan memperlihatkan satu musuh yang akan mungkin dihadapi di volume selanjutnya yang gak biasa looknya. Tapi ya gitulah tentang pembahasan komik ini. Mungkin gue hanya akan membahas hal-hal yang tidak mengandung spoiler, tapi mungkin akan gue bahas di Twitter dari Layar Entertainment untuk membahas hal-hal yang spoiler, untuk sekedar pembahasan ya, gak memperlihatkan juga. Tapi ya dengan apa yang gue kasih lihat ini mungkin kalian bisa mengerti komik ini punya unsur kehidupannya, punya unsur yang nyatanya, tapi juga ada yang mungkin gak bisa tapi sebenarnya ada di kehidupan sekitar kita gitu loh. Hal-hal yang gelap, dunia malam yang bukan sekedar dunia malam mabok-mabokan atau seks atau narkoba gitu, tapi lebih dari itu yang bodoh-bodohan juga. Dan mungkin itu ada di Indonesia juga, yang digambarkan agak bahaya juga sih kalau ngebahas komik ini, karena ini bisa menyinggung. Tapi itulah dia komik dari G2 volume 1, komik dari Rayon yang sangat worth it untuk dibeli. Apalagi kualitas gambarnya udah cukup oke, panelnya juga banyak yang gak biasa, dan bahkan ceritanya ini yang bikin gak biasa, dan juga masing-masing karakter yang unik gitu loh, yang macam yang kayak mereka itu manusia tapi mereka monster, bahkan ada monster yang kayak manusia. Jadinya jadi makin menarik sih untuk gue mau pengen gitu beli untuk volume yang keduanya, dan mungkin gue akan review volume yang keduanya di next video, mungkin video yang selanjutnya. Tapi gue juga nggak tahu bagaimana ini komik ini, gila apa ya, gue pengen nyeritain lebih jauh tapi nggak mau juga kasih spoiler. Tapi pokoknya hubungan dari apa yang di lead up di dialog antara si Rudra dengan seseorang yang dia temui di awal komik, di awal volume ini, dengan apa yang terjadi yang bikin shock, bikin plot twist di akhir komik ini, gila benar-benar masterpiece banget cara mereka untuk membangun ceritanya, dan bikin kayak gue tiap kali ganti halaman dan geser halaman gitu lebih kayak enjoy sih untuk memperlihatkan, dan penasaran juga tentang bagaimana ceritanya akan berlanjut. Dan gue makin penasaran karena komik ini kalau nggak salah baru sampai volume 4, jadinya mungkin masih bisa kekejar ceritanya, gak terlalu banyak. Ya banyak juga sih, 151 komik satu volume. Tapi ya itu dia pembahasan dari 8 menit, sudah cukup pembahasan dari volume pertama dari Rayon G2 namanya, yang akan nantinya kalau ini nggak salah ya, kalau nggak gagal diadaptasi ke film oleh Timo Cahyanto yang si buta aja belum jadi gimana komik ini gitu loh. Tapi ya gue harap dijadiin ya, diadaptasi ke film, karena ini menarik banget ceritanya, dan bahkan gue bisa bayangin visualnya di film bagaimana akan bahkan mungkin lebih gore lagi daripada Night Comes For Us. Secara mungkin bukan cerita ya, mungkin visual lebih gelap, tapi juga ceritanya akan lebih gelap dari Night Comes For Us yang masih ada kayak unsur kekeluargaannya, tapi komik ini nggak ada sama sekali. Dan ya itu dia, terima kasih buat semua yang telah menonton kok belepotan, dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.